Gurih ya, crispy pula. Enak, bikinnya praktis. Komunikasi sahabat ibu. Desa mempersembahkan buah dari strawberry yang itu dengan ini. Adalah kegiatan ya. Desa kuliner adalah pelatihan usaha kuliner. Nah, pelatihan usaha kuliner yang memberikan pelatihan tentang usaha kuliner khusus kepada peserta yang hadir pada hari ini dan membedah secara langsung resep dari kedai viral Mama Nur yang rasa dan kualitasnya udah diverifikasi langsung oleh pakar legenda kuliner Nusantara yaitu Chef Rudy Hoirudin. Jadi bocoran yang hari ini nih resepnya disimpan aja sendiri buat usaha yang muda-muda sama bapak. Kalau yang mau ikut suruh daftar sendiri. Kan gak gampang daftarnya, bener gak? Satu, gitu ya, yang kencang suaranya. 1, 2, 3. Yang kencang, Chef Rudy. Gitu. 1, 2, 3. Chef Rudy, Hoirudin. Saya barusan operasi plastik dari tadi sudah. Bentar. Ini Chef Rudy, Bu, maaf Bu, Chef Rudy. Hah? KW, apa dibilang KW? Berhasil nggak kira-kira operasinya? Sebentar, kalau Chef Rudy Ngomongin apa? Gua aku jawab di sini 1 jam loh. Apa kabar? Halo, aduh lama ya syuting sekitar Jakarta dan Yes. sel-sel cantik-cantik orang ini semua. Dandannya dari seluruh ya. Iya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Salam dari saya. Semuanya saya doakan supaya nanti UMKM-nya dan usaha kulinernya maju semua. Amin. Nah, Oke itu. semuanya sudah siap? Betul. Ini usahamu cuan. Sudah tahu cara masaknya? Enggak boleh produknya. Rudia sudah tahu semuanya. Yang menaungi produk-produk yang pertama itu kenal sebagai sebutan ladaku merica bubuk, betul kan? Ladaku merica bubuk berarti di dalamnya isinya merica atau yang sudah bubuk ya, dan itu cita rasanya aromanya sangat baik dan cita rasanya pun bisa menyedapkan masakan, betul kan? Pernah coba? Coba yang belum pernah coba katakan kasihan deh ya. Mana aja dari lahir ya. Oke. Nah, yang kedua adiknya itu namanya Desaku ya. Desaku ini baru banyak ragamnya. Ibu bisa pisahkan bumbu itu ada 2 di Desaku. Bumbu yang sudah seasoning ya, yang sudah dicampur menjadi satu nama ya, sama bumbu tunggal. Kalau bumbu yang seasoning itu ya ada marinasi, kemudian ada bumbu belado, ada bumbu. Nah, tenangnya ditulis ya, supaya aromanya nggak keluar. Tapi kalau dipakainya besok jangan di air sekarang. Nanti dia pasti muat. Tahu dong ibu-ibu kalau udah ngaduk udah masak bumbu begitu kan? Iya. Emang di kulkas bisa menutup sendiri saya. Yang saya masa gitu. Sudah kami pakai saya buka ya. Kasih sama Desa Carimu. Nah ini produknya ya. Ini pouch beratnya seperempat ya. Berapa Nggak mau ambil 200 ya. Kepanjangan ya. Terima kasih. Ibu, ini hanya tersedia hari ini ya. Karena kalau cari pouch seperti ini itu harus menghubungi Horeca. Jadi kalau UMKM itu sudah betul-betul membutuhkan, ini sekarang ada di Ada. Dan pasti UMKM semua punya blender. Kalau ada blender pasti punya Coba. Boleh dicoba, tapi yang halus. Kalau halus yang tebal. Kalau sudah tebal
Indonesia selalu mempunyai cita rasa yang lebih berwarna ya. Oke, begitu minyaknya belum panas, ini sudah dimasukkan bawang putihnya. Nanti sama-sama dia naik ke atas ya. Oke, sama-sama dia naik ke atas sambil diaduk-aduk sampai kuning keemasan, baru kita masukkan rempah. Rempahnya apa, Lilin? Apa aja, Mas? Bingung rempahnya cuma cengkeh sama kayu manis. Tapi sekali lagi ini bukan bikin nasi uduk, bukan bikin nasi biryani, bukan nasi mandi yang rempahnya itu keluar bukan. Ini rempahnya ada di dalam nasi. Yang kalau dikunyah dan rempahnya keluar. Nah ini yang berbeda seperti itu. Jadi nanti nasi itu kalau dibuka cuma baunya kuning. Empat kali bikin, satu kali bikin itu 24 porsi. Oh jadi 100. Jadi itu mau bikin satu kali tangan sama 4 kali tangan gasnya sama. Ya, ingat. Jadi kalau bikin sekaligus banyak aja, nanti begitu pasti yang kena air, yang kena rempah itu, yang kena minyak itu pas sudah mulai kuning mau diangkat baru dia masuk. Jadi digunakan minyak panasnya sebentar saja. Ya, oke sekarang kita mulai. Pelan-pelan. Ini nanti sambelnya ini gara-gara kamu naruhnya salah, habis. Habis dengerin Orang lagi. jawabannya sosmed sekarang. Kena ya. Nah baru bawang putihnya itu bawang merah setengah kilo, tomat setengah kilo, yang pengen kilo apa miligram? Semuanya berapa per kilo? Tomat setengah kilo, bawang setengah kilo, ya. Bawang putih? 50, bukan 50 kilo ya. 50 kilo. Atau setengah on ya. Oke, masuk minyak yang dipanaskan. Yang buat bantu menghaluskan. Yang buat menghaluskan Ingat, bawang putihnya. ingat berapa tomat? Berapa merah? Bawang putih. Minyak yang dipanasin. Berapa? Jangan kayak gini. Jangan sampai pengakuan itu selesai. Nanti kan dulu sampai kontrol. Nah, kalau dia sudah muter gini stop. Stop dulu. Nggak sampai 1 menit ya mungkin. Saya rasa nggak sampai 1 menit dulu. Kalau total semua ini jadinya untuk 9 kali. Ini ada nah dia langsung jadi itu 98 cabai merah segar nah 98 itu sama dengan hampir 100 kilo cabai ini timbang ya. Nah, ya. Airnya 3 liter Ibu. Ini bukan 3 liter, tapi supaya ibu fix dia di depan ibu kita kasih dimana dan menentukan masakan yang sama, teknik nasinya juga sama ya. Karena hati kalau berubah masakan juga. Yakin saya ibu ya. Jadi makanya dia berubah ya. Kalau ada masalah dari ibu itu sudah diselesaikan. Atau tadi ibu nanti ya kalau masalah gitu ya. Karena pada saat itu kalau panas di masalah ini ya, yang gak pahit jadi pahit gitu kan ya. Yang disalahin siapa? Ya, saya masa mau marahin Ririn ya. Oke, Bu, sekarang kita sudah start bikin nasi lemak ya. Nasi lemak ini beda dengan nasi kuning, nasi uduk, nasi biryani, nasi gurih gitu ya. Nah, ini kita sekarang masukkan sudah 3 liter air. Kemudian kita masukkan santannya yang 200 ml ya. Ibu mau yang asli boleh, buat itu untuk 3 liter itu kurang lebih bikinnya dari 20 kelapa ya. Kalau mau pakai garam, Pakai itu pokoknya instan, santan instan. bonus ya. Ya pakai santan instan itu kan satu instan itu lebih dari 20 kelapa. Dan minyak bawangnya atau minyak rempahnya Masukin semuanya. masuk seperti ini. Nah kemudian 1 liter ini 2 kali
sampai 20 cm. Jangan lupa diberikan air betul. Tadi belah dulu sampai ungunya keluar. Ya, ungunya keluar seperti ini, baru dimakan itu 5 maksimal ya. Oke, sekarang garam dulu masuk. Resepnya kalau saya catat itu ya, dapat resepnya. Ibu nanti dapat langsung Saya dari sampai hari ini nggak kenal yang jenis laki atau perempuan ya. Pipis, pokoknya kayaknya dia ada di ruang ini. Gitu. Nah, kalau untuk jualan boleh kasih minyak sedikit sesuai takaran, jangan dibilang itu sedang. Ada blenger, ngerti nggak bu? Gurih boleh, tapi jangan blenger. Kalau blenger nggak balik kamu, yakin sama saya. Karena enaknya itu kemana-mana, bikin halus, bikin pusing, bikin macam-macam ya. Jadi yang beda kalau ibu kasih resepnya ke ibu yang datang ke sini sama yang langsung datang ke sini, hasilnya pasti beda. Bedanya di mana? Ibu bikin ini ada 3 tips yang ibu harus ingat itu boleh dicatat. Karena medis tidak bisa catat sepanjang itu ya. Nanti aja belum sampai. Nanti di 10 menit pertama ada, di makan pertama ada, sama di makan kedua ada. Yang sudah dicuci dan ditiris. Saya bilang sudah dituliskan. Sini dibilangin, jangan main-main sama ibu. Beras dicuci, ibu masak sama ibu beda. Dicuci, ya dicuci langsung dimasukkan. air. Cuci nasi dulu, bukan kebalikannya nasinya terakhir. Kita cuci nasi beras. Ya, ini masih kecil, cuma 25 gram. Untuk beras tadi 2 kilo, 2 liter jadinya 2 kilo. 2 kilo ya, itu jadinya 25 porsi. Kalau ini mau jual 1 kilo nggak apa-apa. Kalau jual 1 kilo berarti minyaknya dijadikan adalah untuk 8 kali makan. Pasti nanti beda rasa kita. Kok kurang nasi nih saya? Jadi kemarin lagi. Ya kita tahu. Nah itu 1 cup. Cup ini kita pakai 1 cup aja ya. Ada cc-nya ya. Ya kan? Ibu tahu nggak hasil dari teman-teman bapak? Ya kan? Beras muatan tadi bisa mengikat lemak. Lemaknya itu minyak. Jadi waktu diaduk seperti ini dulu lama-lama yang bagian atasnya nanti nggak berminyak. Nah jadi bawahnya kurang nih minyak. Nah kalau ibu tidak melakukan hal ini, nanti itu terjadi pada saat dia sudah matang. Jadi itu harus dicatat bahwa 10 menit ini harus dibuka. Jadi harus ada kayak gini, ibu nggak usah beli karena hari itu semua. Kembali, mainnya sebelah kanan. 1 cup. Kembali gedung ya, 1 cup. Nah ini kalau tanya gramnya bu, nanti di resepnya Ada di bingkis. ini maizena. Maizena tahu fungsinya buat apa itu? Nah maizena itu tidak mempunyai protein. Apa aja yang tidak mempunyai protein? Sagu, jagung, beras, ketan, tapioka ya. Yang punya protein apa? Ya, atau gandum. Jadi kalau ibu dulu ya zaman sekarang ada yang menunjukkan bikin kayak dari sumber kan yang bisa menjadi kalus itu yang mempunyai protein. Jadi dia berubah menjadi kecil. Kalau di yang adonannya sedikit air bisa melar, sedikit kalis ya. Tapi kalau yang tidak punya itu ditambah maizena kan sudah berprotein tidak. Tepungnya kita pakai rendah karena kita akan biasanya maizena itu biasanya tahan renyahnya, ya kan? Nah, tapi kalau dia tepung gandum dia bisa akan melar kalau kena panas. Tapi kalau dia tinggi proteinnya dia tahan, ya kan? Jadi kita
Ya, begitu masuk itu memang nggak ada sesuatu. Karena berarti terukur. Nah, pasti di dalam hati itu pasti. Coba dari air panas didiamkan dulu sampai hangat, baru diaduk dan disaring. Ya, kalau yang sering mungkin ada penyedap, baru yang gula-gulaan terakhir ya, gula merah dan gula pasir. ya. Ini didiamkan dulu 5 menit dulu, 5 menit baru masuk ini sampai ke lidah ya. Oh, mana Ya. sih? Kita mau ngomongin dulu. Ini ya. Oke. Kemudian ini garam. Mau resep pembuat garam? Langsung tadinya ya. Oke. Oke. Gula. Ya. Apa beda? Ya. Beda. Ini ditangkapkan dulu sebentar 1-2 menit, baru kalau sudah gula masuk, dia sudah naik proses berhenti. Persisnya Bu melejitkan kan 100 cup Ibu. Kalau satu porsi segitu ya Wasalam. bikin porsinya biar nggak berani. Nah, ini nanti saya akan turunkan setelah pesan-pesan yang satu ini. Mas turun lagi, Mas sudah boleh disambung ya. Oh, Mas, ada yang nangis. Ada yang nangis. Wah, gitu. Kata ibunya. Yang kecil ya Bu ya. Kadang-kadang kalau udah mau ke sekolah belum sarapan dari laut udah pakai Iya benar. Dikebel-kebel. Nah, ini sampai sini. Oke. Lihatnya. Tapi orang Indonesia kan bisa nebak ya Bu ya. Kadang-kadang dia makannya kalau kita sudah di atas 200 gram. Iya, betul. Tapi sudah 200 gram. Nasinya kemudian Kemudian dibungkus dengan minyak Dengan minyak, Iya. ya, panas. Yang bungkusnya dilipat satu ke atas, satu ke bawah. Nah, ya. Ini Iya. empat bawahnya. Nah, ini dimasukkan. ke bawah deh. Dengan cara seperti ini itu juga aman ya. Nah, itu kalau misalkan ada di mobil jualan di dasar ya, kita bawa di fryernya, nasi itu yang sudah jadi supaya dikemas seperti ini. Nah, mau dibawa pulang atau dimakan di sini, kalau dimakan di sini Kayak gitu atau maksudnya. pakai piringnya, jadi kita masakan itu yang nomor satu kan. Nomor 1 silakan. Dari ya silakan. Ini dulu silakan. Desainnya ini kita yang kasih ibu, peralatannya ini juga kita kasih tahu dulu gimana. Ya, nanti ibu bisa mendapatkan bimbingan gratis. Jual ayam goreng pakai nasi yang kita bisa ada dua kedai sudah banyak. Namanya Manor. Manor. Jualannya ayam goreng pakai nasi yang sekarang dibuka sama Chef Rudy. Oke. Nah, tapi kita juga memberikan peluang usaha kepada UMKM yang sudah kita undang di sini. Juga bisa loh bikin bisnis seperti Manor. Nah, caranya gimana? Nanti kalau demo biasa kan biasanya langsung dapat resep, Yes. bikin, pulang, selesai. Selesai. Maaf. Ibu-ibunya demo. Iya, betul selesai. Ya. Nah, kalau ini namanya pelajar usaha, kita undang kembali untuk belajar lagi. Tunggu. Sama saya Budi kan sudah belajar banyak nih. Yes. Saya sudah diajarin dari tipsnya, cara goreng yang benar, semuanya sudah dikupas tuntas. Iya. Masih belum puas nih belajarnya. Kita Atau undang- misalnya suka lupa kalau udah sampai rumah. Suka lupa, kita undang kembali ke pelatihan lanjutan. Pelatihan lanjutan ini kita akan membahas lebih detail tentang proses usahanya nanti akan bisa dibedakan seperti apa. Yes. Nah, Jadi lebih luas lagi untuk bisnis. lebih luas lagi pembahasan tentang bisnisnya. Iya. Nah, itu kita kelasnya ada offline sama online. Hmm. Kalau di offline kita ada kelas private
itu ada 10 orang per kelas. Oke. Minggunya 3 kali sehari. Oke. 3 kali per 3 minggu. kali seminggu, satu kelas untuk 10 orang. Kelas 10 orang. Oke. Kita ada rutin di offline di Surabaya. Oke, bayar nggak? Gratis semuanya. Gratis, itu di Surabaya. Sebentar, sabar. Tapi kita undang. Kalau offline kan di barisan. Yes, untuk online berarti lewat Zoom. Lewat Zoom. Setiap kapan? Setiap 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Kita undang. Jadi dampaknya sudah dari desa bulan Maret udah kita undang. Oke. Kita kasih informasi bahwa ada Oke. iklan. Pas, warnanya pas, kemudian makanannya pas. Nah tapi nih, selain tadi kursus-kursus dan lanjutan, kita pengen tahu nih, ini kan cakep banget desainnya. Pengen deh punya kayak gini, yang kayak Mama ini kan Mama dulu di sini tiba-tiba ada namanya Mama Ipe, Mama Riri. Gimana sih caranya? Nah, semuanya akan membahas pelatihan kita. Oke. Saya kasih tahu bahwa mama-mama ini kita bukan franchise. Jadi Yes, bukan bukan franchise. franchise jadi yang harus kita menawarkan harga segini nanti Betul. kita Dan kita tidak minta keuntungan apapun. Yes. teman apapun. Tidak bisa persenan pokoknya. Cuma kan kita bahas pelatihan, kalau mau bikin seperti ini kita akan berikan vendornya itu bikinnya di mana, Betul. desainnya seperti apa, Infonya. infonya. Betul. Bikin sendiri. Tapi desainnya kayak gini boleh nggak? Memang untuk jadi ada 2 kategori Mbak Riri. Oke. Untuk kategori yang pertama itu bisa bikin sesuai rombong yang seperti ini. Pilih Oke. boleh. Kategori yang pertama. Untuk kategori yang kedua saya kurang menunjukkan, Mas kayaknya saya pengen buka gerobak tahun depan. Untuk berproduknya saya pengen buat tambah dulu di usaha saya. Yes. Boleh. Desainnya kita yang kasih ibu, peralatannya ini juga kita kasih tahu dulunya gimana. Ya, nanti ibu bisa mendapatkan bimbingan gratis. Tempe goreng. Pasti digoreng dengan metode desa marinasi ya? Iya dong. Ada ini. Desa marinasi tinggal adukkan bumbu dengan 4 sendok makan air. Lumuri dan besarkan. Dulu sih aku ragu, ternyata bumbunya berasa sampai ke dalam. Gurih ya, crispy pula. Enak. Bikinnya praktis. Desa marinasi, sahabat ibu. Desaku mempersembahkan bumbu ajaib dari Dilan. Yang itu bilang ini bumbu ajaib. Serba guna. Bisa bikin tempe, bisa bikin ikan, bisa bikin ayam goreng marinasi, bisa untuk ayam, tahu, dan tempe. Bisa buat soto ayam, opor, bisa buat keduanya lagi lainnya. Cobain ya guys. Desaku marinasi bumbu ajaib serba guna. Serba
coba, ini metode marinasi yang automatis. Lakukan 1 sendok marinasi dengan 4 sendok makan air. Lumuri dan resapkan dengan mengulur. Lalu goreng dengan semua rasa marinasinya. Semua gorengan jadi. Kali ini saya merasakan dari penjelasan lebih tadi ada istilah menarik untuk bisnis usaha ini. Jadi sangat-sangat membantu banget, khususnya buat